Jangan karena bicaranya enak, mulutnya manis, mukanya ganteng, itu dipilih. Jangan asal begitu. Harus dilihat dulu track recordnya. Track recordnya bagus, syukur mukanya ganteng, ya kan? Syukur bicaranya manis, itu dipilih. Kalau enggak ya jangan pertaruhkan negeri ini kepada orang-orang yang tidak memiliki perhatian kepada kita semua. Berkegiatan ya yang sifat-sifatnya keagamaan, padahal lingkungan, memelihara lingkungan itu adalah salah satu perintah agama juga, apapun agamanya. Dan terima kasih sekali lagi Bu Aiko, di bawah kepemimpinan Ibu bawa umat untuk perhatian dan memperhatikan kelestarian lingkungan. Ini satu hal. Hal yang kedua, konsentrasi kepada keluarga. Tidak banyak organisasi keagamaan yang memiliki konsentrasi kepada bagaimana memperkuat dan menumbuh kembangkan kesejahteraan keluarga. Majelis Nusantara Sosu ini menjadi sedikit organisasi yang mau memperhatikan keluarga sebagai tonggak awal kejayaan agama dan negeri yang kita cintai. Mendirikan banyak taman belajar itu salah satu bukti. Coba saya pengen Bapak Ibu sekalian koreksi lagi. Berapa banyak majelis-majelis agama, organisasi-organisasi keagamaan yang concern terhadap hal-hal seperti ini? Tidak banyak. Lebih banyak fokus pada urusan keagamaan saja, ya, urusan langit itu keagamaan, daripada urusan yang bersifat bumi. Padahal agama, apapun agama, itu selalu mengajarkan hubungan yang seimbang antara urusan-urusan langit dan urusan-urusan yang ada di bumi. Dan Majelis Nusantara Sosu ini membuktikan bahwa agama memang seharusnya begitu. Terima kasih sekali lagi kepada Ibu Aiko. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Indonesia menghadapi tahun politik. Tahun politik pemilu itu hanyalah sebuah mekanisme untuk menentukan atau mencari siapa yang akan memimpin bangsa ini. Sekali lagi, hanya mekanisme. Ini bukan peperangan, ya, bukan sebuah pertarungan hidup mati yang harus ada korban, tetapi ini hanya sebuah mekanisme untuk menentukan siapa pemimpin yang akan menahkodai negeri besar yang bernama Indonesia ini. Oleh karena itu saya berharap sebagai umat beragama kita semua menjadi agen, menjadi aktor yang menjaga kedamaian atas pelaksanaan pemilu tahun depan. Tidak boleh umat beragama kita semua ini menjadi bagian dari yang salah dalam mekanisme itu. Dianggap bahwa pemilu ini urusannya hidup mati, saling memusuhi, ya, saling menghinakan satu dengan yang lain. Tidak boleh. Umat beragama seharusnya menyadari, sekali lagi menyadari bahwa pemilu tahun politik ini, ya, pemilu yang akan datang ini hanya adalah sebuah mekanisme untuk menentukan siapa yang akan memimpin negeri besar ini. Tetapi Bapak Ibu sekalian, memilih pemimpin pun tidak boleh asal-asalan. Sebagai umat beragama, kita memiliki kewajiban untuk memilih pemimpin yang tepat, agar agama yang kita yakini, agama yang kita pegang erat keyakinan kita ini, keyakinan terhadap agama kita ini bisa tetap terjaga, bisa tetap terjamin keberlangsungannya, terjamin umatnya untuk melaksanakan ibadah tanpa ada gangguan apapun. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, saya berharap nanti Bapak Ibu sekalian dalam memilih pemimpin negeri ini untuk 2024 sampai 2029 yang akan datang, benar-benar dilihat rekam jejaknya. Jangan karena bicaranya enak, mulutnya manis, mukanya ganteng, itu dipilih. Jangan asal begitu. Harus dilihat dulu track recordnya. Track recordnya bagus, syukur mukanya ganteng, ya kan? Syukur bicaranya manis, itu dipilih. Kalau enggak ya jangan pertaruhkan negeri ini kepada orang-orang yang tidak memiliki perhatian kepada kita semua. Cek
record. Jangan dipilih orang-orang yang menggunakan agama untuk kepentingan politiknya, jangan. Agama tidak bisa dipisahkan dengan politik. Bapak Ibu sekalian, ini ya catatan. Agama tidak bisa dipisahkan dengan politik. Karena agama dan politik ini berkelindan jadi satu. Kalau kita mau melaksanakan ajaran-ajaran agama kita secara luas di sebuah negeri yang memiliki konstitusi seperti Indonesia, maka semua harus ada aturan-aturannya, ada regulasi-regulasinya. Aturan regulasi itu ditetapkan melalui mekanisme politik. Ya, agama dan politik tidak bisa dipisahkan. Tetapi agama tidak boleh digunakan sebagai alat politik untuk memenuhi nafsu kekuasaan. Ini berbeda. Jadi ini berbeda. Agama pasti berhubungan dengan politik dan sebaliknya. Tetapi jangan gunakan agama untuk memenuhi keinginan merebut kekuasaan. Tidak boleh karena berbeda pilihan, kemudian yang beda itu dikafir-kafirkan. Kita masih ingat kita punya sejarah yang tidak baik atas politik, penggunaan agama dalam politik. Kita punya sejarah tidak baik. Beberapa waktu yang lalu ketika pilihan gubernur Jakarta, kemudian 2 pilpres terakhir, agama masih terlihat digunakan sebagai alat untuk mencapai kepentingan kekuasaannya. Di kesempatan yang baik ini Bapak Ibu sekalian, mari sama-sama kita jaga agama yang kita yakini ini, agama yang kita pegang teguh di dalam hati kita ini, kita jaga agar tidak digunakan untuk kepentingan-kepentingan memperebutkan posisi-posisi kekuasaan. Jangan mau agama dirusak. Saya yakin umat Buddha mampu, terutama Majelis Dissident Sosu ini, seluruh jamaatnya mampu untuk menjaga agama yang kita pegang teguh ini dari kotornya aktor-aktor politik yang ingin menggunakan agama untuk merebut kekuasaan.